Kalau ada orang tiba-tiba pergi sendiri naik kereta, berarti sedihnya nggak main-main. Kemarin tuh istriku berkelakar, nyuruh aku kerja lebih keras lagi supaya dia bisa pergi ke luar negeri. Wajar nggak sih? Wajar aja sih sebenarnya. Tapi yang bikin kesel tuh adalah dia membandingkan hidup kami dengan hidup temannya yang belakangan sering posting stories ke luar negeri. Ya, pada dasarnya tuh lelaki itu paling gak suka dibandingin, apalagi dikerdilin. Itulah yang buatku marah dan akhirnya memutuskan untuk pergi entah kemana. Nah, tiba-tiba aja aku udah ada di kereta. Antara sadar atau tidak, sepertinya aku rindu menikmati kesendirian dalam perjalanan. Melamun, menatap jendela, melamun lagi sampai kantuk melanda. Sial, ada orang lagi. Keluhku dalam hati, mengetahui ternyata bangku sebelahku ada orangnya. Yang paling bikin kesel lagi tuh adalah ternyata dia bareng kawan-kawannya. Ya, walaupun dengan sopan dia meminta bangku supaya boleh diputar, tapi tetap aja sih keselin. Kalian pasti tahu kan rasanya gimana. Daripada kesel semakin melanda, akhirnya aku putuskan untuk pergi ke sejenak ke restoran KA, tempat terbaik kedua untuk menyendiri. Tapi bukannya sepi yang ku dapat, ternyata di sini malah lebih ramai. Ya namanya orang makan gitu ya. Mereka sambil bercanda, terus ada suara piring dan sendok gitu ya. Aduh, jiwa introvert gue ngeronta-ronta nih. Aduh, salah tempat. Tuhan, kenapa sih? Aku kan lagi pengen sendiri. Tanyaku sedikit marah kepada Tuhan. Kali ini Tuhan menjawab, tapi bukan kata, melainkan dengan tindakan nyata. Pramugari KA yang melihatku gusar di ujung sana, tiba-tiba saja menawariku untuk upgrade kelas. Waduh, upgrade kelas? Emang bisa? Emang boleh? Beruntung banget ya. Ya gitu deh. Pokoknya tiba-tiba aja aku udah diantar ke gerbong terdepan yang terbaik di kereta ini. Namanya gerbong panoramik. Hatiku tak berhenti untuk percaya, tapi ini adalah gerbong terbaik untuk menyendiri. Kulihat sekeliling, banyak orang yang seperti aku tiba-tiba aja naik kereta. Ada yang sibuk dengan kerjanya, ada juga yang sibuk dengan ponselnya. Lalu juga ada yang sibuk menikmati pemandangan saja. Kesamaan kami semua hanyalah satu, sibuk menyendiri. Sendiri itu memang nikmat, tapi hanya untuk sesaat. Ternyata aku bukan introvert murni. Aku hanya butuh sendiri untuk menenangkan hati. Sisanya, tetap sih aku butuh ngobrol dengan orang lain. Akhirnya aku putuskan untuk menyapa. Dimulai dengan menyapa mbak tadi yang menawari aku untuk pindah ke panoramik. Ternyata dia tuh murah senyum dan ramah lagi. Dan aku baru tahu namanya itu adalah Nur Jamah, yang artinya menjamah cahaya. Thanks to my sanguine character, dalam sekejap aku kenal hampir setengah gerbong. Seru juga ya ternyata bisa kenal orang baru dalam sekejap, termasuk alasan-alasan mereka kenapa mereka ada di sini. Banyak dari mereka adalah pekerja lepas dan konten kreator. Pantas saja aura mereka begitu hangat dan ceria. Aku boleh ikutan nggak? Boleh. Akhirnya, aku menjejakkan kaki di destinasi terakhir, namanya Stasiun Banjar. Kalau nggak salah tuh stasiun ini kurang lebih sekitar 1 jam lagi menuju pantai Pangandaran. Mungkin ini ya, yang namanya rasanya dan juga definisi dari healing by the train. Perjalanan kereta yang bisa memulihkan jiwa dan raga. Yang ku ingat adalah aku naik dengan marah, tapi sekarang aku turun dengan ramah. Apakah Tuhan memulihkanku melalui perjalanan ini? Bisa jadi,